Oke, halo teman-teman. Jadi perkenalkan, saya Alika, saya Dia, dan kameramen kita Tevila. Jadi kebetulan hari ini kita ada di mana nih, Teh? Kita ada di bawah flyover Pasir Tani, tepatnya kita di Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Kita mau ngapain sih ke sini? Kita saat itu lagi ngerjain UAS ya, UAS teori KBSE. Dan kita ke sini itu ingin lihat kondisi lingkungan serta pengaruhnya apa sih ketika laku manusia serta permasalahan-permasalahan sosial dan solusi yang ada di sini ya. Jadi teman-teman, Ibu bisa lihat ini cukup padat penduduk, kemudian juga ya padat penduduk dan di dekat pinggiran kali. Pada 8 Juli 2025, kami mengunjungi salah satu wilayah paling padat penduduk di kota Bandung, yaitu Taman Sari, tepatnya di bawah jembatan layang Pasopati. Pada awalnya, kami pikir wilayah ini merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap banjir. Namun faktanya, masalah paling menonjol di sini adalah masalah sosial. Ada yang menyebutnya sebagai Las Vegas, dan ada juga yang menyebutnya sebagai desa beling. Hal ini karena perkelahian, perjudian, prostitusi, hingga obat-obatan terlarang merupakan hal lumrah yang dilakukan masyarakat. Informasi ini kami peroleh dari berbagai informan dan salah satunya adalah Ibu Rani. Insya Allah aman karena tidak ada banjir. Ini zona merah. Las Vegas, apapun itu ada. Narkoba banyak. Cuma kalau dari lingkungan jauh. Agama tuh segelintir segini. Jadi Las Vegas itu memang udah dari dulunya emang ibu bapaknya juga dulunya orang itu. Dan merubah satu orang yang 90%, 1 sama 90 kalah mana. Yes. Kalau yang berbuat baik itu paling susah. Perbuatan buruk itu paling gampang, padahal itu mahal. Tapi banyak yang dikejar. Mau dibilang kampung. Ibu Rani menyatakan bahwa ia terpaksa tinggal di daerah ini karena perpindahan rumah bukanlah hal yang mudah dilakukan, terutama terkait biaya dan administrasi. Harapan beliau adalah penanganan lebih lanjut dari pihak pemerintah untuk menanggulangi ragamnya masalah sosial yang berada di sini. Selanjutnya, kami melakukan wawancara ke salah satu tokoh yang berupaya meminimalisir masalah sosial melalui pendekatan agama, yaitu Kak Ustadz Mumun. Karena saya Muhammadiyana, itu kumpit dari mulai perkelahian, perjudian, pemabukan. Yang paling parah itu perkelahian sama pemabukan. Semenjak saya kesini, bahkan sebelum-sebelumnya juga, daerah ini nggak punya sarana untuk beribadah. Jadi karena padat yang di sini juga memang yang namanya prostitusi. Bahkan ada yang namanya juga manusia mungkin karena terbentur ekonomi, istilahnya dibikin ini bikin usaha aja prostitusi. Orang sini, warga saya di sini. Ya, cuma jadi sebagai apa namanya? Makelar. Ya, muncikari perempuan. Cuma di luar itu. Tempat penampungan sampah-sampah dari warga, terutama sampah makanan. Ya harusnya gitu, cuma ya belum menyeluruh. Ikatannya, ya itu menghilangkan konflik. Ada ikatan sekarang, ada Dengan masjid ya Pak, jadi terbentuk ikatan. ikatannya begitu, misalkan saya ada ya. Bahkan 1-2 setelah saya melihat temuan. Ada benda-benda, gimana ada yang aja. Alhamdulillah. Iya. Mumuy mengatakan bahwa dahulu hubungan masyarakat yang tinggal di wilayah ini sangat tegang, namun tidak lagi setelah kehadiran masjid dan pendekatan agama. Dari jumlah warga masyarakat di RT 9 itu memang cukup padat ya, gitu ya. Yang pada akhirnya antara lingkungan dan kesehatan itu pasti berdampak. Meningkatnya volume sampah, narkoba sebetulnya itu luar biasa di sini ya. Tapi berjalan tahun demi tahun, ternyata itu bisa diputuskan dengan kegiatan-kegiatan positif di depan warga masyarakat terkait isu narkoba, seks bebas, dan hal lain sebagainya yang bersifat negatif itu juga menjadi rawan sebenarnya. Nah, untuk hal ini dari kewilayahan memang penyelesaiannya bukan hanya sekedar kewilayahan saja, tapi emang harus sistem pentahelix gitu loh. Kita bersama-sama dari mulai untuk kewilayahan, warga masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya, kita harus bersama-sama memecahkan hal-hal seperti itu ya. Pak Wempi selaku Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa terdapat program-program yang diciptakan untuk menangani masalah sosial dan juga lingkungan. Kolaborasi dengan berbagai sektor lembaga pun dilakukan, seperti salah satunya dalam pembuatan Taman Bacaan Taman Sari, seperti yang ditampilkan dalam video. Taman Bacaan ini merupakan kolaborasi dengan ITB untuk meningkatkan kegiatan produktif pemuda agar tidak terjerumus pada kenakalan. Permasalahan lingkungan yang ditemukan di wilayah ini ternyata adalah masalah sampah. Pak Wempi mengatakan terdapat program pengelolaan sampah yang merupakan upaya perubahan perilaku masyarakat untuk mau menanggulangi limbah rumah tangga sehingga tidak terjadi penumpukan maupun pembuangan ke sungai. Kegiatan yang dilakukan meliputi upaya pemilahan sampah, pembuatan kompos, hingga ternak maggot. Pak Lurahnya sendiri di sini bikin proyek yang namanya maggot.
Pelaksanaan kunjungan ke kawasan padat penduduk Taman Sari, tepatnya di bawah jembatan layang Pasopati, membuat kami memahami dinamika kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah ini. Wilayah ini ternyata memiliki ragam masalah sosial, mulai dari rendahnya kesadaran pengelolaan sampah, adanya perilaku berkelahi, judi online, hingga penggunaan narkotika. Ibu Rani mengatakan bahwa masalah yang muncul biasanya berawal dari keluarga. Apabila orang tua berperilaku menyimpang, maka biasanya anaknya pun akan sama. Meskipun wilayah ini dilabeli sebagai desa beling atau Las Vegas, tokoh masyarakat maupun pemerintah telah membuat upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagaimana yang diucapkan Kang Wempi, usaha harus selalu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam kepada Prof. Titi dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Salsabila Humaira dan dua teman kelompok saya, yaitu Kak Dian Puspitasari dan juga Salsabila Tresna Alika. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu turun ke lapangan, yang mana kami memilih opsi nomor 3, yaitu menganalisis kondisi lingkungan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Nah, jadi lingkungan yang kami pilih adalah Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Next. Kemudian di sini saya akan menyampaikan sedikit gambaran umum ya terkait dengan lokasi yang mana lokasi yang kami pilih adalah di Taman Sari, yaitu salah satu kelurahan di Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Nah, lokasi yang kita jadikan sebagai tempat observasi itu berada tepat di bawah flyover Pasupati. Nah, Ibu dan juga teman-teman bisa lihat ya di sini bagaimana kondisi perumahan yang sangat sempit dan juga padat penduduk. Nah, jadi wilayah ini dikenal sebagai pemukiman padat penduduk dan dekat dengan aliran Sungai Cikapundung. Kemudian next. Nah, selanjutnya hasil observasi yang kami temui langsung, kami bisa melihat ya bahwa di sini rumah sangat padat penduduk, yang mana rumah itu saling berhimpitan, berdempetan, dan dipenuhi dengan gang-gang sempit. Nah, tidak hanya itu, ternyata juga lingkungan cukup kumuh gitu ya, bagaimana sampah yang masih berserakan, sampah yang masih tidak sesuai tempatnya, dan juga dikarenakan memang tempat padat penduduk sehingga juga lingkungan terlihat gelap, suram, dan juga ya kurang cahaya seperti itu. Nah, selain itu lingkungan ini juga dekat dengan aliran Sungai Cikapundung yang mana sering meluap saat hujan besar dan menyebabkan banjir di wilayah hilirnya. Nah, di sini juga kami menemukan ya beberapa kali terlihat warga itu membuang sampah ke sungai. Jadi ini seperti menjadi kegiatan yang biasa mereka lakukan, yaitu membuang sampah di sungai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, dari hasil observasi dan juga wawancara yang kami lakukan, kami menemukan ya, jadi hasil wawancara ada 3 orang narasumber, yaitu tokoh masyarakat dan juga masyarakat biasa, yang mana kami menemukan bahwa lingkungan ini dikenal dengan julukan lingkungan Las Vegas atau desa beling. Karena di sini memang sangat marak aktivitas negatif, terutama tentang judi, miras, narkoba, hingga bahkan prostitusi. Nah, kemudian di sini kami menyadari bahwa kondisi sosial ini akan berdampak ya, dan juga diakui juga oleh para narasumber bahwa ini berdampak pada tumbuh kembang anak, dan juga bagaimana terbatasnya ruang bermain yang aman karena pergaulannya negatif seperti itu. Apalagi di sini ya dominannya adalah mereka yang memang sesamanya itu ya pergaulannya sudah negatif sehingga akan seperti itu dan menjadi contoh untuk anak-anak di lingkungan tersebut. Nah, kemudian juga dalam segi kesehatan, jadi akibat lingkungan yang kumuh, banjir, dan risiko penularan penyakit itu juga sangat mengkhawatirkan kesehatan mereka. Nah, kemudian juga yang terakhir itu adalah ketidakamanan dan ketidaknyamanan tempat tinggal, karena di situ marak bermain judi, kemudian juga mabuk-mabukan, yang mana dilakukan secara terang-terangan seperti itu, bahkan prostitusi juga. Kemudian juga Ibu dan teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bagaimana ketidakamanan itu juga bisa terjadi karena memang bangunan yang sangat sempit dan berhimpitan satu sama lain, sehingga juga tidak ada banyak ruang terbuka yang ada. Nah, ini sangat mengkhawatirkan karena ketika terjadi bencana ya seperti gempa, runtuhan itu bisa terjadi, dan cara mereka mengevakuasi diri itu bisa-bisa kesulitan karena memang jalan yang ada untuk mengakses itu hanyalah gang-gang kecil yang memang hanya muat untuk 2 atau 3 orang seperti itu, 2 orang. Nah, hal ini menjadi kekhawatiran dan menjadi indikasi ketidakamanan masyarakat tinggal di perumahan ini. Nah, yang tadi juga ya bahwa lapangan ataupun ruang terbuka itu sangat-sangat kurang dan sangat terbatas, sehingga untuk tempat mengevakuasi ketika ada bencana itu pun dipastikan akan sulit dilakukan seperti itu. Nah, selain itu ya yang kami temui bahwa banyak warga itu yang terjerat bank amok atau pinjaman berbunga tinggi. Nah, misalkan ibu yang kami wawancarai ya, yang mana harus membayar cicilan 700.000 per minggu seperti itu. Kemudian juga hubungan antar warga itu kurang kompak. Jadi bantuan sosial itu tidak merata. Jadi di sini kami menemukan bahwa kebanyakan bantuan sosial itu diberikan kepada petinggi desa ya, dan juga kelompoknya seperti itu. Nah, jadi juga hubungan antar warga itu kurang kompak, kemudian juga saling banyak permusuhan dan tidak mendukung satu sama lain seperti itu ya. Kemudian juga rata-rata pendidikan masyarakat itu juga hanya sampai SMP. Nah, hal ini menjadikan bahwa sesamanya itu ya saling tidak mendukung dan ada rasa iri benci seperti itu. Nah, oleh karena itu kondisi sosialnya sangat-sangat ini ya sangat-sangat
sulit seperti itu. Nah, tetapi ketika kami wawancarai, para narasumber itu menjelaskan bahwa mereka sebenarnya ingin pindah dari wilayah tersebut. Namun alasan mereka tetap tinggal itu ya karena pertama tidak punya alternatif lain karena memang keterbatasan ekonomi. Kemudian juga yang kedua biaya sewa atau beli rumah di tempat lain itu mahal dan tidak terjangkau seperti itu. Dan yang ketiga rata-rata mereka itu memang sudah lama tinggal di wilayah tersebut bahkan sudah dari lahir. Dan yang terakhir itu adalah mata pencaharian mereka itu ya dekat dengan wilayah di mana mereka tinggal sekarang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Alika. Terima kasih. Baik, selanjutnya kemudian ada tentang upaya pemerintah, NGO, dan komunitas. Jadi untuk menangani masalah-masalah yang ada di daerah Taman Sari ini, pertama itu ada dari tokoh masyarakat dan juga mahasiswa. Yang pertama itu dari tokoh masyarakat itu seperti yang ada di dalam video, Pak Mumu itu membangun musola, sarana silaturahmi, dan memperkuat hubungan. Kemudian juga membangun taman baca untuk anak-anak. Nah, taman baca ini itu adalah kolaborasi dengan universitas yaitu ITB. Ada juga keberadaan musola dapat mengurangi aktivitas negatif yang dulunya dilakukan terang-terangan. Jadi dulunya itu desa itu di masyarakat di sana tuh sering ibaratnya tuh tegang gitu ya hubungannya tuh. Tapi setelah dibangun musola dan ada pendekatan agama, akhirnya ketegangan itu tuh bisa mereda. Dan terakhir itu musola dan taman baca menjadi sarana belajar dan belajar bersama anak-anak. Kemudian ada NGO swasta, perusahaan membantu pembangunan musola. Kemudian juga NGO terlibat memberikan bimbingan dan edukasi kepada anak-anak. Untuk NGO-nya sendiri sebenarnya tidak dideskripsikan langsung oleh Pak Ustadznya, tapi untuk lokasinya biasanya itu dilakukannya di daerah wilayah masjid atau enggak di taman baca. Kemudian membantu meminimalisir dampak lingkungan negatif pada anak-anak. Kemudian dari pemerintah sendiri, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah ada program tersebut, namun kesadaran dan keterlibatan masyarakat masih sangat rendah, belum mencapai 5% dari total masyarakat yang ada di sana. Kemudian membuat titik kumpul pembuangan sampah dan diolah menjadi kompos dan budidaya maggot. Yang ketiga, program relokasi ke Rusunawa. Sebagian warga sudah dipindahkan, tapi jumlah Rusunawa masih sangat terbatas dan banyak warga yang terlilit hutang di Bank Emo. Kemudian keterkaitannya ini adalah analisis physical environment perspektif. Yang pertama itu dengan stimulation theories. Jadi dalam stimulation theories itu lingkungan fisik sebagai sumber stimulasi sensorik seperti cahaya, suara, tekstur, kemudian pengaruh stimulasi pada emosi, tingkah laku, interaksi sosial, dan kesehatan. Stimulasi yang berlebihan atau stimulation overload yang terlalu banyak rangsangan itu bisa memicu stres juga. Dan restricted stimulation menyebabkan kurang rangsangan dan menyebabkan kejenuhan, isolasi sosial. Nah, dalam halnya dari hasil temuan lapangan kita, adanya di Taman Sari itu adalah stimulus overload yang dimana masyarakat itu terlalu padat dan seperti yang tadi dikatakan Rebila dalam narasumber juga gitu ya, masyarakat di sana itu pendidikan itu sampai SMP gitu, jadi memperkeruh suasana, memperkeruh interaksi sosial yang terjadi di sana, kemudian sempit, kumuh, kebisingannya tinggi dan keramaian, dan hal ini tuh memicu jadinya muncul beragam aktivitas termasuk perilaku maladaptif dan kriminalitas. Kemudian dampak itu meningkatkan tekanan psikologi stres masyarakat, mempengaruhi kondisi tumbuh kembang anak serta rasa aman, dan overstimulation berdampak negatif pada kesejahteraan manusia. Kemudian ada tentang kontrol teoris, jadi kebutuhan manusia mengendalikan lingkungannya. Pertama itu ada privacy, kedua ada personal space, ketiga ada territoriality, dan crowding. Untuk privacy sendiri, ini tuh di Taman Sari itu sulit ya, karena kebetulan sangat berdempetan, ganggangnya pun sangat sempit gitu, jadi sulit untuk mencapai privacy. Kemudian untuk personal space, ruang itu terbatas, sulit memiliki ruang pribadi, tempat bermain anak tersedia namun terbatas jumlahnya. Sebagian anak pun bermain di lahan parkir. Ada juga territoriality, jadi warga itu sulit mengontrol ruang miliknya sendiri. Dan ada crowding, jadi tingkat kepadatannya itu tinggi, terus memicu konflik, resiko stres, tertular penyakit, dan kriminalitas. Jadi karena memang sepadat itu gitu ya, masyarakatnya juga karena tidak ada privacy, juga terlalu sering juga kontak, dan masalahnya di sini tuh seperti narkoba seperti itu tuh, jadi mudah penyebarannya juga karena saking crowdednya itu, jadi menurunkan rasa aman dan kenyamanan. Ibu yang kami wawancara juga bahkan berupaya membatasi pergaulan anaknya, termasuk memilih lingkungan untuk anaknya. Jadi salah satu informan kami itu berkata bahwa anak-anaknya pun nggak mau punya teman, maksudnya dibatasi jangan sampai berteman dengan anak-anak yang ada di wilayah sana gitu, karena memang pergaulannya tuh sudah terlalu menyimpang gitu ya, mungkin dari pandangan ibunya. Hal itu kan berarti menunjukkan bahwa kontrol teorisnya itu rendah seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Dian. Baik, selanjutnya kami juga mencoba menganalisis dengan behavior setting theories, di mana behavior setting theories ini mengatakan bahwa perilaku individu itu lebih ditentukan oleh setting tempat dibanding karakter personal, dan juga ada pola perilaku yang konsisten di setiap setting. Jadi tempat itu akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu. Nah, untuk di wilayah yang kami lakukan observasi termasuk wawancara dengan beberapa masyarakat, kami menemukan bahwa di wilayah ini tuh ada negatif behavior setting dan positif behavior setting. Nah, untuk negatif behavior setting terlihat bahwa di wilayah ini tuh merupakan lingkungan yang padat penduduk, kemudian lingkungan yang juga sempit yang akhirnya membatasi aktivitas positif anak-anak, dan kondisi ini beresiko menstimulasi perilaku kenakalan dan kriminalitas. Kemudian yang kedua, ada juga positif behavior setting. Jadi meskipun ada negatif behavior setting di wilayah ini, ada juga positifnya, yaitu dengan adanya musola sebagai wadah silaturahmi, pembelajaran agama, dan kegiatan anak-anak. Kemudian juga ada taman baca sebagai ruang aman untuk anak-anak atau pemuda dalam belajar. Kemudian juga dari pemerintah juga sudah mengupayakan untuk mengajak masyarakat untuk mengolah sampah menjadi kompos dan budidaya maggot sebagai aktivitas untuk menunjang produktivitas warga. Dan keseluruhan
Kegiatan-kegiatan positif ini tujuannya adalah untuk mendorong pola perilaku yang lebih adaptif dan memperkuat ikatan sosial. Nah, selanjutnya kami juga menganalisis dengan eco-critical theory. Nah, fokus teori ini adalah pada deep ekologi yang menilai semua makhluk hidup itu setara, tidak hanya manusia. Kemudian ada ekofeminism, yaitu kerusakan alam itu sejalan dengan penindasan sosial, terutama terhadap kelompok rentan. Dan yang ketiga itu ada environmental justice, yaitu beban kerusakan lingkungan tidak merata, di mana masyarakat rentan yang akhirnya menanggung dampak lebih besar. Nah, untuk di wilayah yang kami lakukan observasi dan wawancara ini, kami melihat bahwa di wilayah ini tuh terdapat kerusakan lingkungan. Nah, dari lingkungan fisiknya itu terlihat sungai-sungai tercemar, kemudian banjir, dan biasanya tuh karena ketika air sungai itu meluap, jadi bagian wilayah yang ada di hilir itu tuh akan rentan sekali terhadap banjir. Kemudian juga kami juga melihat dengan secara langsung masih ada beberapa masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, ini akhirnya akan menyebabkan meningkatkan resiko gangguan kesehatan di masyarakat. Kemudian yang kedua, kerusakan lingkungan yang dari segi sosial, di mana di sini kan wilayah ini tuh adalah wilayah di tengah perkotaan. Jadi masyarakatnya heterogen, individualis juga, dan adanya perilaku-perilaku maladaptif dan kriminalitas, sehingga ini membuat lingkungan ini menjadi tidak aman. Kemudian yang kedua, environmental justice, di mana kondisi-kondisi seperti ini akhirnya membebani kelompok masyarakat rentan. Mereka yang jadi lebih terdampak, yang akhirnya menanggung resiko lebih besar terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian risiko bencana, serta lingkungan menjadi tidak aman. Kemudian yang ketiga ada ecological justice, di mana di sini dengan adanya kondisi lingkungan yang rusak, sehingga membuat hak alam itu untuk mendapatkan keadilan itu menjadi terabaikan, yang akhirnya menciptakan siklus kerentanan sosial. Jadi siklusnya itu adalah siklus seperti siklus yang tidak akan ada hentinya gitu. Jadi lingkungan rusak akhirnya akan menyebabkan masyarakat menanggung beban lebih banyak, dan itu pun akan kembali lagi akan membuat lingkungan itu menjadi kembali rusak lagi. Jadi ada lingkungan jadi siklusnya itu siklus yang tidak terputus. Nah, di mana di sini juga masyarakat sebenarnya mereka terpaksa bertahan di lingkungan berbahaya ini karena mereka hidup dalam keterbatasan dan tidak punya pilihan. Nah, terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami bahwa permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan ini saling berkaitan erat. Perbaikan kondisi membutuhkan pendekatan yang terpadu yang mencakup intervensi sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta penerapan prinsip keadilan lingkungan. Secara umum, kami melihat bahwa dari segi stimulation teoris, warga mengalami overstimulasi akibat kepadatan, kebisingan, dan ancaman sosial. Kemudian dari kontrol teoris, hilangnya privacy, personal space, dan muncul crowding yang akhirnya memicu stres psikologis di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada behavior setting teoris, di mana di sini musola, taman baca menjadi behavior setting positif yang membantu mengurangi perilaku maladaptif atau menyimpang. Dan yang terakhir ada eco-critical teoris, di mana wilayah ini menjadi contoh environmental injustice, di mana kelompok rentan menanggung beban kerusakan lingkungan yang lebih berat. Kemudian berdasarkan gambaran ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu, pemerintah dalam membuat kebijakan tata kota perlu memprioritaskan environmental justice atau keadilan lingkungan. Kemudian pemerintah juga perlu memperluas program relokasi ke rusunawa berbasis partisipasi masyarakat, karena memang kondisi lingkungan di pemberdayaan ekonomi agar warga tidak terjerat hutang atau bank emo. Edukasi dan sosialisasi itu sudah sering dilakukan dari pihak kelurahan. Tapi setelah edukasi sosialisasi itu kadang masyarakat tuh abai karena mungkin masih kekurangan sarana dan prasarana, yang akhirnya mengurangi partisipasi mereka. Kemudian juga yang kelima, perlu adanya penguatan behavior setting positif, seperti contohnya tadi musola dan taman baca. Dan yang terakhir, perlu memperkuat sinergitas kolaborasi baik antara pemerintah, NGO, komunitas, dan masyarakat. Seperti kata salah satu narasumber kami yang mengatakan bahwa sinergi pentahelix itu diperlukan dalam upaya menjaga kondisi lingkungan yang ada di wilayah ini. Sekian, Ibu dan teman-teman, paparan dari kami. Berikut referensinya. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.